warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari terlebih dahulu kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmat serta taufik hidayahnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita kirimkan salawat kita kepada Habibana wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jurang kegelapan menuju alam terang menderang yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk menyampaikan Quran surah Ali Imran ayat 190 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapakah orang itu? Yaitu adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik ketika berdiri, duduk, berbaring, dan ketika melihat alam semesta ini. Mereka akan menyadari bahwa tidak ada satupun yang sia-sia dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lihatlah lautan ini. Lautan adalah ciptaan Allah. Lautan ini asin rasanya, begitu luas dan dalam. Sejauh mata memandang, kita hanya nampak biru yang begitu indah. Bahkan 2-3 permukaan bumi ini adalah berupa lautan. Di dalamnya ada jutaan, bahkan miliaran ikan hidup di dalamnya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lihatlah lautan yang luas dan dalam ini. Airnya yang asin ternyata tidak mampu menjadikan seekor ikan pun terasa asin. Setiap ikan yang tertangkap oleh nelayan, tidak ada yang terasa asin. Ikan itu tetap tawar. Mengapa? Ternyata jawabannya sederhana, wahai saudaraku. Saat hidupnya para ikan senantiasa bergerak, makan dan minum sesuai dengan takdir dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, apa yang ikan makan, apa yang ikan minum, apa yang dikalakukan dalam hidupnya adalah apa yang Allah takdirkan saja kepadanya. Sehingga ikan-ikan itu memperoleh keridhaan Allah, dan Allah pun melindungi dari asinnya air laut. Tapi, lihatlah, ketika ikan itu keluar dari lautan, baik secara tertangkap maupun terdampar, mereka tidak bisa bergerak, makan dan minum lagi, kemudian mati, dan ikan itu tetap tawar. Maka cukup dengan sedikit garam akan ikan itu akan menjadi asin, dengan gula menjadi manis, dengan cabai akan menjadi pedas, dan lain sebagainya. Hikmah dari penciptaan ikan tersebut bagi kita ialah kita hidup harus senantiasa selalu dalam keridhaan Allah. Apapun aktivitas kita, makan, minum, harus sesuai dengan apa yang Allah ridhoi saja kepada kita. Jika Allah sudah ridho, maka kita pasti terlindungi dari fitnah-fitnah di dunia ini. Sebagaimana Allah melindungi ikan-ikan dari asinnya air laut. Lihatlah, orang yang jauh dari keridhaan Allah, mereka mudah terperosok dalam kehinaan dan kesengsaraan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berpuasa kita akan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika kita berpuasa, kita mampu mengendalikan tindakan ucapan akan lebih terjaga. Bahkan ketika kita sendirian pun tidak ada orang lain yang tahu, kita tetap menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita, karena kita merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya setiap amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberi balasannya. Puasa juga adalah benteng bagi kalian. Jika suatu hari di antara kalian sedang melaksanakan puasa, janganlah kalian berteriak dan berkata kotor. Jika ada orang lain yang mencaci atau mengajak berkelahi, katakanlah, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Demikianlah kita hidup harus selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah ridho terhadap ikan-ikan yang hidup di lautan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.